Selamat pagi, sebelumnya perkenalkan saya Ilham Adi Priyatama dengan NIM G211230079. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan metodologi penelitian untuk proposal saya yang berjudul Analisis Sentimen Ulasan Produk Smartphone Entry Level di Shopee menggunakan metode Naive Bayes. Nah, kemudian untuk studi kasus ini tuh secara spesifik mengambil data dari marketplace Shopee Indonesia. Oke, kemudian di bagian pertama di sini yaitu jenis dan juga desain penelitian. Penelitian saya ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, mengapa menggunakan pendekatan ini? Karena dasar dari metode yang saya gunakan di sini adalah perhitungan matematis dengan menggunakan probabilitas teorema Bayes. Selain dari hal itu, hasil akhirnya itu nanti akan diukur juga dengan menggunakan angka atau metrik numerik seperti akurasi dan juga presisi. Kemudian untuk desainnya, saya menggunakan desain eksperimental. Jadi di sini tuh saya akan melakukan percobaan dengan membangun sebuah model klasifikasi sentimen. Kemudian saya akan mengujinya dengan menggunakan data training dan juga data uji untuk nantinya bisa melihat seberapa efektif sih algoritma tersebut. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah lokasi dan waktu penelitian. Secara administratif, penelitian saya ini berafiliasi di Universitas Semarang. Namun karena objek penelitian saya ini bersifat digital, maka pengambilan data itu dilakukan secara online dengan melalui platform Shopee Indonesia. Kemudian untuk jangka waktu pelaksanaannya, penelitian saya ini direncanakan akan berlangsung selama 3 bulan, dimulai dari bulan Januari 2026 besok hingga bulan Maret 2026. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini ada jenis data. Jadi terkait data yang saya gunakan itu ada 3 poin utamanya. Yang pertama itu data primer, yaitu data yang saya gunakan ini diambil langsung dari sumber aslinya dengan menggunakan teknik web scraping, bukan dengan menggunakan dataset sekunder yang sudah jadi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah di sifat data, di mana data mentah yang awalnya itu berupa teks ulasan yang masih bersifat kualitatif, itu nanti akan dikonversi dengan menjadi data kuantitatif atau berupa vektor angka dengan menggunakan metode pembobotan TF-IDF agar nantinya itu bisa diolah dengan mesin atau oleh modelnya itu. Kemudian yang selanjutnya ada di objek, yaitu fokus objek data ini adalah berfokus pada smartphone entry level dengan kisaran harga itu di rentang 2-3 jutaan rupiah. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini ada di bagian instrumen penelitian. Nah, untuk instrumen penelitian ini saya itu membagi menjadi 2, yaitu hardware dan juga software. Nah, secara hardware tuh saya menggunakan laptop dengan spesifikasi standar komputasi dengan menggunakan RAM 16GB dan juga koneksi internet yang stabil untuk proses scrapingnya tersebut. Kemudian secara software, stack teknologi yang saya gunakan di sini adalah berbasis dengan Python. Saya itu menggunakan library Selenium untuk scrapingnya, kemudian menggunakan scikit-learn untuk pembangunan model Naive Bayes-nya tersebut. Oke, kemudian di slide yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data yang saya pakai di sini adalah observasi digital dengan menggunakan teknik web scraping. Nah, kenapa di sini saya menggunakan web scraping? Karena data ulasannya itu berjumlah ribuan, sehingga akan menjadi nggak efisien jika dilakukannya itu secara manual. Nah, di sini prosedurnya itu dimulai dengan melakukan running script Python untuk mengakses URL dari produknya, kemudian akan dilakukan parsing elemen HTML untuk bisa mengambil nama, teks ulasan, kemudian rating, dan yang selanjutnya itu akan disimpan dalam bentuk format CSV agar nantinya itu bisa siap untuk diolah. Oke, kemudian di sini di bagian tahapan penelitian berikut merupakan timeline dari tahapan penelitian yang saya rencanakan. Yang pertama itu di bulan Januari tahun 2026 itu saya akan berfokus pada persiapan dan juga pengumpulan data dengan melalui scrapingnya tadi. Nah, kemudian di masuk bulan Januari 2026 itu data mentah yang telah didapatkan itu akan masuk ke dalam tahap preprocessing seperti cleaning dan juga stemming. Nah, kemudian akan dilanjutkan juga dengan pemodelan atau pelatihan algoritmanya. Kemudian yang terakhir di sini di bulan Maret 2026 itu saya akan melakukan tahapan evaluasi untuk nantinya itu bisa menguji akurasi dari modelnya, kemudian juga dilanjutkan dengan penyusunan laporan akhirnya. Oke, kemudian di bagian yang terakhir ini adalah bagian teknik analisis data. Nah, untuk bisa mengukur keberhasilan dari penelitian saya ini, saya menggunakan teknik analisis confusion matrix.
Nah, jadi confusion matrix ini akan membandingkan hasil prediksi dari model dengan label sentimen yang sebenarnya. Atau dengan kata lain tuh hasil yang didapatkan dari prediksi model itu akan dibandingkan langsung dengan data sebenarnya. Nah, kemudian dari matriks ini itu saya akan menghitung nilai akurasinya atau ketepatan secara keseluruhannya, serta dilanjutkan juga dengan nilai presisi dan juga recall-nya untuk bisa memastikan bahwa model saya ini dapat bisa mengklasifikasikan sentimen positif, negatif, dan juga netral dengan baik. Oke, jadi demikian pemaparan rancangan metodologi penelitian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.